Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bila syukur sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beri salam sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati guru kita semua, Ustadz Hasan Najmul Hasan, alhamdulillah. Bintang yang baik. Ternyata artinya bintang yang baik, saya baru tahu dari beliau. Kemudian saya hormati seluruh asatiz dan asatizah yang telah hadir pada pagi yang berbahagia ini. Hari ini saya diminta untuk ngobrol dengan ustaz-ustazah sekalian. Insya Allah kita akan ngobrol sampai jam 9:30 karena kebetulan saya ada agenda yang harus saya hadiri jam 9:30 nanti. Tapi sebelumnya mungkin saya akan ngomong-ngomong sedikit, sharing sedikit tentang beberapa hal yang sepertinya saya pelajari belakangan ini. Beberapa hal yang saya pikirkan belakangan ini. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Ustadz dan ustadz sekalian, saya belakangan ini sering ngobrol dengan abangnya Ustadz Dinal. Bagi para Ustadz Dinal. Dengan Ustadz Dr. Awalul Zikri, banyak hal yang saya pelajari. Di antaranya saya baru tahu ternyata di Al-Azhar itu S2-nya ada yang sampai 8 tahun, Ustaz. S2 8 tahun, Masya Allah. Kalau di kampus saya 3 tahun itu udah hampir kena DO. Tapi di mereka 8 tahun tuh itu cepet 8 tahun. Ada yang sampai 10 tahun. Begitu susahnya ngambil S2 itu. Jadi ternyata orang-orang yang S2-nya di Al-Azhar itu berarti orang-orang yang udah sangat istimewa karena mereka bisa melalui ujian yang panjang. Dan ujian yang panjang itu ternyata bukan cuma dari sisi akademis, tapi juga cobaannya adalah dalam hal administrasi. Ternyata di Mesir itu administrasinya jauh lebih baik di Indonesia, masalah administrasinya. Bukan kata saya, ini kata orang-orang yang pernah kuliah di Mesir. Gitu. Kemarin saya juga ngobrol dengan Ustadz Ikhwan dari RTA, beliau bilang juga gitu. Ternyata dalam administrasi memang Indonesia jauh lebih baik dibanding Mesir. Sehingga proses ini panjang sekali, ujiannya sangat berat dan hanya orang-orang yang diberi kesabaran tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala lah yang mampu menyelesaikan pendidikan S1 dan S2-nya di sana karena ujiannya sangat berat. Jadi memang berat. Kemudian S3-nya apalagi? S3 jauh lebih berat lagi. Lantas saya berpikir bahwa yang berhasil lulus di sana, apalagi kalau predikatnya kayak Ustadz Awal itu summa cum laude, berarti memang orang-orang yang sangat istimewa gitu. Nanti saya tanya sama beliau, apa sih Ustadz rahasianya? Pengen tahu gitu ya, karena kalau saya kebayang kayaknya, 3 tahun aja S2 tuh udah rasanya nggak selesai gitu. Jadi saya tanya beliau, apa sih rahasianya Ustadz? Beliau bilang pertama rahasianya adalah doa dari orang tua beliau. Di doa dari orang tua beliau lah yang menjadi kunci keberhasilan beliau menurut beliau. Dan ternyata memang kalau kita lihat dari kitab Adabul Mufrad itu memang doa orang tua itu, ridha orang tua itu sangat besar. Bahkan dosa-dosa besar pun bisa diampuni kalau kita memuliakan orang tua kita. Hadis riwayat Bukhari gitu. Nah, yang kedua, ini yang menarik, ini mungkin yang relevan dengan kita, yang langsung konkret relevan dengan kita. Beliau bilang apa? Yang kedua apa Ustadz? Selain itu, beliau bilang yang kedua adalah guru-guru beliau, gitu. Guru-guru beliau itu sayang sama beliau dan guru-guru beliau itu sering memuji beliau. Artinya bukan memuji membangga-banggakan, tapi mungkin memberi reward gitu ya, ngasih reward sosial, menghargai. Mungkin kalau bahasa saya mungkin karena guru-guru beliau itu mengapresiasi beliau.
Jadi ini yang kemudian menurut saya mengkonfirmasi riset-riset yang pernah saya baca sebelumnya. Kalau riset dari barat, kalau ini memang konkret saya dapatnya dari beliau. Jadi riset-riset yang pernah saya, yang terkenal, yang paling simple yang pernah saya baca adalah riset tentang ada sebuah kelas, dua buah kelas yang diperlakukan dengan berbeda oleh guru-gurunya. Kelas yang pertama adalah kelas anak-anak istimewa, kita bilang aja kelas anak A. Kelas B adalah kelas anak-anak yang biasa aja. Dalam administrasi, rupanya tukang ADM-nya salah nulis, Ustazah. Salah tulis, Ustaz. Dia tulis kelas B itu kelas istimewa, kelas A itu kelas biasa-biasa aja. Padahal kelas A ini adalah kelas anak-anak yang pintar sebenarnya. Cuman orang ADM-nya salah tulis. Di laporannya atau di rosternya ada tulis kelas A, B itulah yang istimewa. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemudian guru-gurunya ekspektasinya berubah sama siswanya. Guru-gurunya kemudian berubah cara bergaulnya dengan para siswanya. Di kelas A mereka ngajar biasa-biasa aja. Di kelas B mereka mengatakan kalianlah harapan sekolah. Kalianlah anak-anak istimewa. Kalianlah harapan kami. Kalianlah penerus bangsa. Mereka ngasih motivasi terus. Kalau bahasanya Ustadz Pandu berkisah gitu mungkin ya. Ada kisah-kisahnya gitu ya, motivasinya. Bahasa ini guru saya juga nih. Bahkan beliau ngajar saya. Jadi ternyata sekalian karena mereka diperlakukan istimewa, karena ekspektasi ke mereka itu berubah, akhirnya apa terjadi? Setelah semesteran apa yang terjadi? Ternyata kelas B itu yang sebenarnya adalah anak biasa-biasa aja, gitu ya, yang orang-orang rata lah, orang IQ yang rata atau kemampuan rata, ternyata mereka itu prestasinya jauh lebih baik dibandingkan yang kelas A. Itu riset. Tapi saya lupa nama kotanya. Bahkan kalau dulu saya ingat nama-nama kotanya. Seiring usia ternyata luntur juga ingatan tentang kota-kota itu. Jadi ternyata ekspektasi seorang guru, harapan seorang guru, persepsi seorang guru itu mempengaruhi semangat anak dan mempengaruhi kemampuan mereka, mempengaruhi penyerapan mereka dalam proses belajar mengajar di kelas. Begitu besarnya pengaruh seorang guru. Makanya peran dalam guru, kalau dalam budaya kita di Indonesia, guru itu kan sangat mulia. Apalagi kalau dari Islam memang sangat mulia, dan budaya-budaya kita sehari-hari di Indonesia sangat mulia. Guru itu diletakkan tempatnya di bawah orang tua. Setelah orang tua itu posisinya adalah guru. Karena memang mereka berpengaruh sangat besar. Bagaimana dengan psikologi? Ternyata saya nggak pernah belum pernah baca buku yang menyatakan bahwa karakter guru itu mempengaruhi anak secara langsung. Saya belum pernah baca bukunya gitu. Bukan nggak ada, saya belum pernah dapet bukunya yang benar-benar ngomongin tentang itu. Tapi kemudian yang saya perhatikan selama beberapa tahun berteman dengan teman-teman di dunia pendidikan, apa yang saya lihat ternyata anak-anak yang dekat dengan guru itu mereka cenderung berhasil. Anak-anak yang berhasil itu adalah anak-anak yang mereka itu memiliki kesempatan untuk dialog langsung sama guru. Mereka memiliki kesempatan untuk ngobrol langsung sama gurunya. Mereka punya kesempatan untuk tatap muka langsung sama gurunya, yang saya amati. Kalau kita tokoh-tokoh hebat kan kayak Muhammad Al-Fatih, kemudian Umar bin Abdul Aziz, mereka kan orang-orang yang sangat dekat dengan gurunya, yang betul-betul didampingi hidupnya oleh para gurunya. Nah, saya pengen ngomongin psikologinya. Kalau masalah sirahnya tentu Ustadz sekalian jauh lebih advance dibanding saya. Saya cuma pengen ngomong tentang psikologinya. Bagaimana pengaruh seorang guru itu bagi anak itu seperti apa dari sisi psikologi?
Baik, saya akan mencoba meninjaunya dari teori Erik Erikson. Kalau Bapak Ibu nggak paham teori perkembangan nggak apa-apa, psikologi perkembangan nggak apa-apa, karena insya Allah kita juga belajar perkembangan ini melalui Al-Quran dan hadis, melalui guru-guru kita, tafsir segala macam. Cuman kalau ustadz-ustazah pingin tahu selain pandangnya psikologi, saya kasih kata kuncinya. Ustadz-ustazah cari aja teori perkembangan psikososialnya Erik Erikson. Ustadz-ustazah baca Erik Erikson ini, insya Allah ustadz akan dapat selain pandangnya tentang psikologi barat lah, psikologi perkembangannya barat. Apa kata Erik Erikson? Erik Erikson bilang bahwa masa hidup manusia itu selalu mengalami krisis, ada krisisnya. Krisis usia kita misalnya, kayak saya, krisisnya udah masuk pada krisis generativity versus stagnansi. Krisis antara keinginan untuk membangun generasi selanjutnya dengan stagnansi. Kalau saya berhasil mengembangkan generasi selanjutnya, saya punya kontribusi terhadap generasi selanjutnya, maka saya secara psikologis akan lebih nyaman, akan bahagia. Sementara kalau saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma sibuk dengan diri saya sendiri, saya sibuk dengan konflik masa lalu saya, maka saya akan stagnan. Itu contohnya. Kalau remaja gimana Ustadz? Kalau remaja gimana Pak Yasir? Kalau remaja krisisnya adalah krisis identitas versus kebingungan identitas. Remaja itu tugas perkembangannya apa Pak Yasir? Remaja itu tugas perkembangannya adalah mereka mendapatkan identitas diri. Ini yang menarik. Ini akan saya bahas sebentar lagi. Kalau mereka nggak memperoleh itu, apa yang terjadi? Mereka mengalami krisis identitas. Dan krisis identitas ini bukan cuma pada masa remaja. Remaja-remaja yang nggak selesai krisis identitasnya, maka mereka akan membawa krisis identitas ini ke tahap selanjutnya. Maka jangan heran ada orang-orang yang usianya udah 50 tahun tapi masih pakai anting, masih pakai jeans bolong. Kenapa? Mereka belum selesai tuh tahap identitasnya. Bagi saya teori ini sangat simple tapi memuaskan. Maka kalau Bapak Ibu tertarik, Ustaz tertarik, silakan di Google aja teori perkembangannya Erik Erikson. Oke, saya bahas teori ini dalam kaitannya dengan guru. Nah, pada masa middle childhood, pada masa-masa usia SD ini, krisisnya adalah apa Pak Yasir? Krisisnya adalah krisis industri versus inferiority. Silakan Ustazah lihat betul apa salah teori ini, silakan dicek. Pada masa ini, anak-anak itu butuh merasa industrious. Pada masa itu, anak-anak itu krisisnya adalah mereka tuh perlu sesuatu kemampuan, mereka perlu suatu skill, mereka perlu suatu keistimewaan yang membuat mereka merasa dirinya industrious. Mereka merasa dirinya apa bahasa Indonesia industrious itu? Produktif. Merasa dirinya kompeten. Contohnya apa? Mereka jago bikin layangan. Misalnya usia SD tapi mereka jago bikin layangan. Karena jago bikin layangan, teman-temannya kan tertarik tuh sama dia. Setiap ada dia, yuk betul sama dia jago bikin layangan loh. Dia industrius, dia pede sama dia sendiri. Saya ketemu dengan seorang anak orang paling kaya di Kota Langsa. Kebetulan anak ini datang ke saya, direkom oleh sekolahnya, ngobrol sama saya. Dia bilang anaknya ini pengen bunuh diri. Bunuh diri Pak Ustadz, teman saya nggak bilang orangnya siapa. Anak pengen bunuh diri. Kenapa pengen bunuh diri? Masya Allah, hubungannya dengan industrius banget. Dia bilang bahwa Ustadz, saya ngerasa saya ini punya segalanya. Jalan-jalan ke luar negeri, apapun yang saya mau dikasih sama orang tua saya baik sama saya, tapi saya selalu jadi penonton. Itu persis bahasa dia. Saya cuma jadi penonton. Yang hafiz Quran orang lain. Yang jago ngafal matan orang lain. Yang jago bahasa Arab orang lain. Saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak punya kemampuan apapun. Apa yang bisa saya banggakan dari dia? Padahal dia anak orang paling kaya di Kota Langsa. Dia pengen barang apapun gampang aja sama orang tuanya mungkin. Tapi dia pengen bunuh diri, kenapa? Dia nggak merasa industrious. Dia merasa dia nggak punya kompetensi apapun. Masuk akal nggak salah? Nah, masa SD ini krisisnya apa? Memang krisis mereka adalah industrious. Dan ini bukan cuma di masa SD, Ustaz sekalian. Kalau nggak selesai masa SD, ini akan dibawa ke tahap selanjutnya. Kalau nggak siap di SD ini, mereka akan mengalami itu di SMP. Anak yang saya ceritakan itu adalah anak yang
masuk ke level pendidikan antara SMP dan SMA. Saya nggak bilang orangnya, nanti ketebak orangnya takut. Antara SMP dan SMA, dia udah masa remaja lah. Apa yang saya rasakan ternyata benar ya, Erikson bilang bahwa mereka tuh perlu untuk mereka bisa kesejahteraan mental mereka, untuk mereka bisa melalui semua dengan baik, mereka perlu perasaan industrius itu. Yang memberikannya siapa? Siapa Ustaz sekalian? Siapa? Satu orang tuanya, yang kedua siapa? Industrius ini? Gurunya. Kalau gurunya mendampingi dia, mengajarkan dia, memberi apresiasi sama dia, kamu mampu loh nak, kamu bisa loh. Kamu bisa dalam hal ini. Kamu apalagi dia gurunya tiba-tiba mendapatkan bakatnya dan gurunya memoles bakatnya sampai bakat itu menjadikan dia bersinar, Masya Allah. Maka gurunya telah menyelesaikan krisis yang dialami oleh anak ini. Maka kita telah membantu anak ini melewati satu tahap penting dalam hidupnya, itulah guru. Jadi tahap ini sangat penting. Dan tahap di SD ini memang middle childhood ini krisisnya adalah krisis industrious versus inferiority. Selanjutnya nanti baru masuk setelah itu selesai. Apa hubungannya Pak Yasir, Bang Yasir? Saya suka dipanggil Bang aja ya. Tiba-tiba jadi Pak Ustaz Hamdi, biasanya panggil saya Bang Yasir dari Pak Yasir. Oke. Apa sih Bang Yasir dampaknya bagi tahap selanjutnya? Dampaknya adalah kalau anak-anak itu masih gagal dalam tahap ini, maka mereka akan kesulitan pada tahap selanjutnya. Gimana dia masuk identitas kalau dia belum punya perasaan berharga, kalau dia belum punya perasaan saya ini kompeten loh. Bang Yasir, apa aja sih kompeten? Apa aja Ustaz? Ada anak yang berteman sama saya, ada adik letting saya lah, dia bilang, Bang Yasir sebenarnya saya itu cemen Bang Yasir. Memang mohon maaf Ustaz sekalian, memang dia anaknya agak gemulai sedikit. Tapi nggak gemulai-gemulai kali. Maksudnya kalau kita lihat nggak garang gitu lah. Nggak kayak Ustaz Dani kayak gitulah. Nggak garang kayak gitu kan. Tapi Masya Allah, ya, Ustaz, ya. Memang Ustaz Agus paling memahami Ustaz. Jadi tapi dia bilang orang-orang sebenarnya Bang Yasir saya tuh nggak pede sama diri saya sendiri. Cuman Bang Yasir karena udah dari kecil saya tuh jago main bola. Saya lihat jago main bola, akhirnya apa? Saya merasa nyaman dengan diri saya sendiri. Kawan-kawan pun tertarik berteman dengan saya sendiri. Jadi Ustaz saya kalau anak itu jago main bola biarkan aja, as long as dia merasa industrious. Dia jago bikin layangan, silakan. Dia jago bikin apa? Tangan, dia jago gambar, silakan. Selama gambarnya itu mungkin standarnya standar sunnah mungkin. Tinggal kita dampingi aja prosesnya. Jadi kalau gurunya ini menghargai, jangan gini, nggak penting tuh, yang penting ini misalnya. Itu menjadikan dia bahwa, tapi saya suka ini loh Ustaz, tapi saya bisanya ini loh Ustaz. Tapi ini yang membangun kepercayaan diri saya loh Ustaz. Nah itu yang harus dilihat Ustaz. Jadi silakan kita mengarahkan mereka kemana, tapi hargai juga kompetensi yang mereka miliki. Kenapa? Itu berhubungan dengan konsep diri mereka. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan setelah tahap industrius masuk lagi masih sama guru nih kaitannya, dan insya Allah dia masih berhubungan dengan kelas 6 SD, mungkin kelas 5 kelas 6 SD. Maka mereka akan masuk ke tahap selanjutnya, krisisnya berganti menjadi krisis pencapaian identitas diri, identity versus kebingungan identitas. Gitu. Jadi kalau remaja itu berhasil dengan baik, maka proses pencapaian identitasnya akan berjalan dengan baik juga. Yang orang nggak tahu, saudara-saudara sekalian, bahwa ada tiga patokan utama pencapaian identitas. Dan ini bagi saya masuk akal. Apa tiga faktor itu? Faktor yang pertama, saudara-saudara sekalian, anak-anak itu akan selesai identitasnya ketika mereka, kalau ini berhubungan banget dengan ustadz sekalian. Pertama apa? Mereka punya role model, mereka punya contoh teladan di lingkungan mereka yang orang ini menjadi rujukan mereka. Aku pengen jadi kayak Ustaz Hamdi. Aku pengen jadi kayak Ustaz Pandu. Saya pengen kayak jadi Ustaz Latif. Kalau dia dekat dengan kita Ustazah, kalau dia anak-anak itu, kalau kata seorang syekh parenting Islam itu, Profesor Bakar itu, beliau bilang apa? Orang-orang yang cenderung didengarkan oleh anak adalah orang mereka yang inspiring. Mereka tuh menarik hatinya.
Dia kalau dia senang sama kita, antum berkisah sama dia, antum sering ngobrol sama dia, kemudian dia jadikan antum teladan dia, maka selesailah salah satu tugas utama perkembangan dia. Satu, dia punya role model yang ingin ditiru. Aku ingin jadi kayak Rasulullah. Aku ingin jadi kayak Umar bin Khattab. Aku pengen jadi kayak Ali bin Abi Thalib. Siapapun, dia punya satu role model. Kalau orang Islam tentu role modelnya adalah Rasulullah harusnya, dan kemudian diinterpretasikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau orang non Muslim ya mereka akan ngedolain BTS mungkin, Blackpink mungkin, siapapun. Ya identitasnya gimana? Ya identitasnya jadi kayak Blackpink. Kalau mereka ngidolain BTS kayak mana, Bang Yasir? Yang identitas mereka ya kayak BTS itu. Korea K-pop itu jangan heran anak-anak kita kemudian kok mereka suka K-pop ya, kok mereka suka danana kayak K-pop ya. Identitas diri mereka acuannya adalah K-pop. Satu. Yang kedua, berhubungan dengan masih role model. Kalau dia lihat role modelnya, maka dia adopsi juga values-nya, nilai-nilainya. Misalnya apa? Saya suka Ustadz Latif karena Ustadz Latif itu suka tolong menolong. Misalnya Ustadz, ece-ecenya. Saya pernah kan sama Ustadz Latif misalnya, saya pernah kan mau Ustadz Latif pas saya jatuh, diambilin barang-barangnya dimasukin, dia bilang, nak jalan hati-hati ya. Saya pengen kayak dia, saya pengen suka tolong menolong kayak dia. Values-nya seperti itu. Dia suka sama Ustadz Pandu karena apa? Ustadz Pandu kalau menasihati menenangkan kali Saya pengen jadi kayak Ustadz Hamdi, Kenapa? Tegas Ustadz Hamdi. Jadi dia lihat kita dan dia adopsi nilai-nilainya. Kenapa penting nilai-nilai ini Pak Yasir dan bagi identitas diri mereka? Karena mereka akan hidup dengan nilai-nilai itu, Ustazah. Dia masuk akal. Mereka lihat contohnya, mereka adopsi nilai-nilainya. Siapa lagi? Guru lagi. Orang tua dan guru lagi. Maka guru ini besar sekali pengaruhnya. Jadi kalau dikatakan dekat dengan guru berpengaruh kepada seorang pembentuk anak, betul, Ustazah, masuk akal. Make sense. Rasional bagi saya. Tentu ustaz-ustaz sekalian bisa lihat lagi nanti sama guru-guru kita yang dari kajian hadis dan Qur'annya. Yang ketiga yang yang penting yang berkontribusi bagi pembentukan identitas seorang anak adalah kalau mereka kemudian berhasil merumuskan karir apa yang ingin mereka dapatkan. Mereka punya modelnya, mereka punya values-nya, yang ketiga mereka punya karirnya. Abang pengen jadi abang pengen jadi dosen. Kayak si fulan. Abang pengen jadi seorang guru Quran. Gitu. Kayak Ustadz Agus. Jadi mereka merumuskan kemudian pekerjaan mereka. Ketika selesai 3 kursi itu biasanya insya Allah berarti masa remaja mereka udah selesai. Mereka akan dapat melalui masa remaja mereka sesuai dengan ketiga hal tersebut. Kalau orang-orang yang mereka idolakan bermasalah, maka bermasalahlah masa remaja mereka. Tapi bayangkan kalau orang yang mereka idolakan itu adalah ustazah atau ustadznya, maka insya Allah tenang masa remaja mereka. Jadi begitu besarnya pengaruh seorang guru bagi anak. Saya persingkat aja karena waktunya singkat. Sebenarnya saya pengen ngomong internal working model tapi waktunya nggak cukup. Kemudian apa yang mereka dapatkan dari guru itu akan dikonfirmasi, ilmu-ilmu yang dapat dari kita itu akan dikonfirmasi melalui perilaku kita. Gitu. Jadi ustaz-ustaz sekalian, James Clear dalam bukunya Atomic Habits itu bilang bahwa ada 10 juta, mungkin saya pernah ngobrol juga sama ustaz sekalian sini, ada 11 juta saraf panca indera manusia. Ada 11 juta saraf panca indera, berarti indera penglihatan segala macam itu. Ada 11 juta saraf kita dan 10 juta dari 11 juta itu ada di mata. Jadi begitu kuatnya mata. Sehingga anak-anak ini dalam mereka tumbuh berkembang segala macam, mereka perlu lihat kita apa, mereka perlu bergaul sama kita apa, karena mereka mengkonfirmasi ilmu yang mereka dapatkan, mereka mengkonfirmasi kebijaksanaan yang kita sampaikan ke mereka melalui perilaku kita. Jadi kalau mereka mengidolakan Ustadz Latif dan mereka melihat bahwa Ustadz Latif melaksanakan menjadi model dari apa yang beliau sampaikan, maka insya Allah ilmu itu akan betul-betul menetap dalam diri mereka. Maka saya nggak terlalu heran kenapa kemudian
orang-orang hebat itu mengatakan bahwa saya seperti ini karena bimbingan guru saya. Terkonfirmasi sudah dimasuk dalam diri dia, menjadi internal working dia dalam diri dia, sehingga mereka menjadi orang-orang yang baik dan mereka jadi orang-orang yang soleh. Semoga pemahaman kita tentang anak ini, semoga kedalaman ilmu kita tentang anak ini menjadikan kita guru-guru yang lebih baik dan menghasilkan generasi emas yang soleh di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan, pakai moderator atau langsung aja, Ustaz? Langsung, Ustaz, ya? Oke, selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Ada waktu 1 jam, insya Allah kita bisa ngobrol tentang berbagai hal yang penting. Silakan Ustaz sekalian, jika ada yang punya unek-unek. 1, 2, 3. Ustaz dulu ya, di Ustaz saya. Oke, Ustaz Agus, silakan Ustaz. Syekhul Islam. Bismillah. Terima kasih Ustaz Yasin atas kesempatannya. Langsung saja, ini mungkin tepat ya bertanya ke psikologi, karena memang perihal psikologi anak-anak ini. Yang saya, mungkin teman-teman juga demikian, yang dapati sikap anak kan gitu ya. Ketika dia berada di tempat di dua tempat yang berbeda, dia punya dua perilaku. Ini menyangkut anak-anak ngaji misalnya. Anak-anak ngaji dulu gitu kan, kalau dia ngajinya ke rumah kita, sepertinya lebih mudah diarahkan, kan begitu. Ketimbang anak ngaji yang guru ngajinya ke rumahnya, gitu. Masya Allah. Kan gitu. Oke. Itu kenapa? Pertanyaan kenapa? Psikologinya. Baik. Baik. Masya Allah, ini pertanyaannya berat, ini kelas berat. Kenapa anak itu lebih baik akhlaknya gitu ya, kalau bahasa sayanya? Orangnya sama ketika dia datang ke rumah kita, ketimbang kita datang di rumah dia gitu ya. Kalau kita lihat para ulama kan, apa Imam Bukhari atau siapa saya lupa, yang beliau nggak mau datang ke sana gitu. Kalau mau belajar ya ke tempat beliau. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Satu Ustaz ya, memang udah ada panduannya ya. Lah bisa udah ada panduannya. Tinggal yang kedua Ustaz lihat, kalau menurut saya orang yang datang itu ini Ustaz. Menurut Ustaz seriusan mana, ini logikanya aja ya. Seriusan mana orang yang mendatangi atau didatangi? Datangi. Gitu. Jadi orang kalau udah mendatangi berarti dia emang udah benar-benar siap, udah pengen sama ilmunya, udah benar-benar niat, sehingga insya Allah ketika sampai ke tempatnya dia belajarnya pun lebih sungguh-sungguh. Bukan konteksnya orang dewasa Pak Yasin. Ya. Kalau anak-anak ini kan, mohon maaf, meskipun dia mendatangi, tapi itu kan harus supaya orang tua mengantar dia gitu kan. Ya. Itu dia nggak mau. Ya. Gitu. Oke. Awalnya dia mendatangi antum karena orang tua, betul ya? Itu pasti Ustaz ya. Tapi kalau dia enjoy sama antum, dia mendatangi karena orang tua apa bukan? Gitu deh. Kalau dia enjoy sama antum, dia senang sama antum, dia terpesona sama perilaku antum, sama akhlak antum. Nah, Ustaz ya. Tapi satu hal lagi Ustaz, lingkungan juga mempengaruhi kan. Kita kalau berada di lingkungan kita merasa lebih aman nggak? Dia mikir juga kan, Ustadz kalau ke rumah saya nggak berani marah-marah kali lah. Kan rumah saya, kan ada orang tua saya, ya kan? Kalau tempat antum ada orang tuanya nggak, ada yang bela dia nggak? Nggak ada. Gitu. Jadi bisa aja bisa kayak gitu. Jadi levelnya macam-macam. Level karena niat, level karena senang, atau level karena kondisi lingkungan. Dan kondisi lingkungan ini memang sangat penting Ustaz. Pengkondisian lingkungan ini luar biasa pentingnya. Orang berpikir bahwa yang penting bagi perubahan perilaku itu cuman motivasi, padahal lingkungan juga sama besarnya pengaruhnya. Jadi 50-50 lah. Pengkondisian lingkungan berhubungan dengan motivasi juga. Jadi mungkin ada aspek khauf ya,
ada aspek takut juga gitu, karena dia berada di tempat kita. Gitu ya. Baik Ustaz, silakan Ustaz. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Ustaz dari pembahasan yang dari saya sampaikan tadi masalah jati diri anak. Jadi ya identitas diri ya. Jadi mungkin itu keluhan juga mungkin saya dari kecil juga. Ya. Karena untuk menemukan jati diri kan susah buat anak. Iya. Tapi kalau anak tanya semua apa cita-cita, main bola. Ya semua main bola. Sekarang kita mau Ronaldo. Dan itu fakta di lapangan. Jadi yang ingin saya tanyakan kan kalau kita masih kecil nih, waktu di SD mungkin kan kita sering tuh tanya sama guru-guru apa cita-cita jadi polisi, bu mau jadi tentara. Bahkan saya dulu waktu SD tanya lain guru lain jawaban saya. Iya. Nanti juga mau jadi apa? Polisi. Nanti siang tanya juga mau jadi apa? Dari kantor. Jadi beda-beda jawabannya. Samping saya bingungnya mau jadi apa? Saya main bola. Karena bingungnya. Jadi makanya saya sedikit sampai saya rumuskan moto hidup saya tuh kenali diri sendiri. Jadi untuk membangun semangat berpotensi jangan Sokrates ya, Gnotis Noton. Iya. Jadi memang susah Pak Yesir. Makanya saya sekarang jarang menanyakan sesuatu hal mau jadi apa sama anak. Jarang kan saya tanya. Oke, baik. Jadi mungkin saya arahkan kalau kamu mau jadi ini, ini. Jadi yang saya tanyakan itu idealnya anak-anak kalau untuk anak SD itu bagaimana mengarahkan untuk menemukan jati dirinya. Kemudian kalau anak-anak sekarang ini khususnya anak SMA, saya ada ngajar anak SMA juga, saya di rumah. Yeah. Itu mereka apa ya? Saya seperti mengarahkan tujuan mereka ke sini, tapi itu terbentur dengan orang tua. Yeah. Misalnya ini beliau sukanya seperti ini, nanti orang tua suka seperti ini, akhirnya mereka bekerja dan masuk ke suatu tempat apa itu bukan karena skill dan kemauannya. Iya. Bagaimana cara mengarahkannya? Baik. Tetap baik. Afwan Ustaz. Baik, saya bicara tentang masa remaja dulu Ustaz ya. Masa remaja itu berlangsung berapa lama sih Ustaz? Gitu. Dalam Islam sebenarnya nggak ada masa remaja ya. Masa balik berarti orang tanggung jawab sama dia sendiri. Ini kita ngomong dari perspektif lain. Masa remaja itu kalau dalam psikologi itu dimulai masa puber, masa ketika manusia mengalami perubahan sekunder dan primer, mulai laki-laki mulai nampak jakunnya, mulai nampak kumisnya gitu ya. Suaranya mulai ngebas, mulai jerawatan gitu. Yang perempuan kulitnya lebih halus, pinggulnya berubah dan sebagainya. Gitu. Nah, berlangsung sampai kapan Bang Yasir? Biasanya berlangsungnya sampai dengan masa remaja awal, masa dewasa awal. Kira-kira 19 sampai 21 tahun. Jadi masa remaja itu kira-kira ya, kebanyakan misalnya antara 12-13 tahun sampai 19 atau 20 tahun. Masa itu. Jadi pas masa ini memang nggak stabil dia Ustaz. Orang bisa berubah-ubah. Pertama dia suka apa, berupa apa. Nah disinilah peran guru Ustaz. Jadi kalau guru ini kemudian tampil dengan baik dalam kehidupannya, guru inilah membantu dia mengarahkan kepada satu cita-cita gitu. Ngobrol melalui kisah, melalui teladan segala macam, dia melihat kayaknya dulu ustadz saya nih pernah cerita tentang seorang ahli hadis. Pengen juga nih jadi ahli hadis. Akhirnya lama-kelamaan, apalagi mau cepet terus, kemudian dia bisa menjadi ahli hadis tuh. Apalagi kalau bakat minatnya sesuai. Nah akan mudah Ustadz, masing-masing orang itu kan nggak semua anak itu kalau antum bilang hadis dia suka sama hadis, nggak juga. Karena minat sama bakatnya beda-beda. Dulu pas saya ngajar di madrasah itu saya kenal Anjas Ustadz. Anjas itu pinter Ustadz. Cerdas ya, pinter logikanya tuh kalau ngobrol sama saya Ustadz, saya nonton anime gini. Mereka kok bisa pokoknya dia pakai istilah-istilah yang ajaib-ajaib lah untuk usia dia. Bagi saya dia pinter nih. Tapi dia pinternya dalam hal logika kayak gitu. Dalam hal lain mungkin ada lagi yang lain yang lebih pintar. Jadi
anak itu ternyata punya bakat minatnya. Nanti mereka akan memilih karir gimana Ustaz? Mereka akan memilih karir sesuai juga dengan apa? Dengan stimulasi lingkungan. Dua hal nih Ustaz. Stimulasi lingkungan dari kita, satu lagi apa? Minat dan bakat yang ada dalam dirinya. Jadi ini berkontribusi terhadap bakat minat ini. Gitu. Kalau dipaksain gimana Bang Yasir bisa? Ini ada dua perspektif Ustaz. Kalau perspektif Ustadz Fauzul Azim, ini pasti beliau bilang kalau anak itu cinta sama orang tuanya, maka mereka akan ikut apapun yang kita bilang, betul. Tapi saya lebih sepakat dengan Profesor Karim Bakar yang bukunya dikasih oleh Ustaz Hamdi sama saya. Apa kata Karim Bakar? Anak itu bisa aja kita paksa untuk menjadi sesuatu yang keinginan orang tuanya bukan keinginan dia, tapi dia nggak akan jadi ahli di bidangnya. Karena bakatnya nggak di situ. Tapi kalau anak itu memilih satu perilaku karena stimulasi dari kita dan kemudian bakatnya sendiri dia memang berbakat di situ, insya Allah dia bisa jadi ahli di situ. Itu bedanya. Ustadz pengen ambil perspektif yang mana silakan. Tapi kalau saya lebih memilih apa? Kita stimulasi aja yang menentukan akhirnya adalah bakat minatnya sendiri. Maka disitulah perlu tes bakat minat Ustadz. Bahaya kalau kita paksa. Ada teman saya yang saya kenal dokter Ustadz. Sekolah mahal-mahal, bapak ladangnya, ibunya jual ladang, kebetulan kuliah di swasta. Setelah lulus kedokteran dia buka bengkel. Ustaz. Bukan salah. Kemudian ada juga perawat. Bukan salah, tapi gini, bayangkan kalau pertama kenapa nggak ada ngambil teknik mesin aja? Betul saja kan? Nggak salah dokternya, nggak salah, fine. Dokter tuh bagus. Tapi dia nggak jadi ahli dokternya, nggak jadi dokter terbaik jadinya. Tukang bengkelnya pun nggak jadi tukang bengkel terbaik. Kenapa dia nggak ngambil teknik otomotif dulu? Gitu. Ada juga perawat. Kuliah capek-capek Ustaz, habis biaya di nurse, sampai ke rumah sakit dia nggak mau pegang pasien. Dia lebih suka di kantor jadi tukang ketik, jadi administrasi. Bakatnya di administrasi. Kenapa nggak ngambil ADM dulu? Gitu kan Ustaz ya. Jadi gimana Ustaz? Kalau kayak gitu, saran saya juga kirim ke Pak Yasir ambil tes bakat minat Ustaz. Kalau mau yang instan, tapi kalau mau yang slow, insya Allah dia akan dapat sendiri. Kita bimbing aja. Kamu apa aja boleh, tapi kamu hafal Quran di dadamu, kamu boleh pilih apa aja. Dia jadi insinyur yang Islami. Dia jadi dokter yang Quran di dadanya, gitu. Kalau saya lebih suka kayak gitu, apa-apa dia boleh jadi apa aja. Nggak mestinya, kalau kata Ustaz Hamdi dulu nggak semua harus jadi ulama kan gitu. Tapi semuanya harus paham Quran itu di dadanya Ustaz. Mungkin gitu Ustaz ya. Baik, karena waktunya singkat. Pak Ustaz izin bertanya, saya di halaqah saya itu ada satu orang yang dia nggak antusias sekali dengan Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu dibawa mungkin untuk jadi syarat di halaqah aja. Kemudian sampai halaqah Al-Quran ditutup, disuruh apa enggak mau. Orangnya suka melamun melamun sendiri. Kemudian kalau ada yang ganggu dia langsung mukul dengan serius. Kemudian disuruh berdiri juga Al-Quran itu nggak dibuka. Nih. Saya heran dengan itu. Gak salah nih. Akhirnya saya koordinasi sama segan Ustaz. Insyaallah. Bisa kelas. Koordinasi sama orang tuanya, rupanya dia di rumah memang gitu. Oke. Ustaz dia di rumah memang kalau berkaitan dengan Al-Quran dia malas sekali Ustaz. Kemudian apakah ini menjadi sebabnya kalau di rumah dia sering dibully juga, itu berkelanjutan di kelasnya. Di sekolahnya juga dia dekat sama tetangga, yang tetangga itu sekelas juga sama beliau. Dan orang tuanya ini stres lihat anak beliau ini yang suka ngebully karena mereka dekat sama-sama orang tua. Afwan Ustaz, yang ngebully dia atau tetangganya? Tetangganya bully dia. Tetangganya bully dia. Okay. Cuma tetangganya ini merasa kayak mama mau marah sama anak ini, tapi orang tuanya dekat gitu. Oke. Jadi apakah ini salah satu sebab dia seperti itu? Dia jatuh mental, bahkan mamanya itu cerita sama saya bolak-balik itu pingin pindah sekolah. Oke. Baik. Jadi ya seperti itu. Kalau memang Al-Quran memang males dia Ustaz. Mungkin saya berharap memang dia kekurangannya di Al-Quran, tapi di pelajaran lain saya berharap itu bisa. Ini gimana cara mengatasinya? Oke. Karena memang dia orangnya suka melamun, nanti dikasih tahu kayak gitu aja. Baik. Soal Qurannya nggak dibuka. Baik. Nah, gitu.
Oke. Dan sudah saya arahkan ke Pak Yasir juga, cuma mungkin nggak tahu kelanjutan dari orang tuanya. Oke, baik Ustaz. Dia suka melamun Ustaz ya, suka melamun kalau sama Quran. Kalau pelajaran biasa gimana Ustaz? Nggak tahu wali kelasnya. Ini mungkin alangkah ini. Ya, oke, baik. Karena ini kita nggak bisa koordinasi. Tapi kalau saran saya ada koordinasi antara guru halaqahnya sama guru kelasnya, Ustaz. Jadi antum cari tahu apakah mereka dia bengong-bengongnya pas tahfiz aja atau semua pelajaran. Kemudian dia bengong-bengongnya pas ngaji aja atau pas jajan juga bengong, Ustaz. Karena nggak bawa jajan. Anak usia segitu beliau bisa bilang, "Ma, adik di sekolah sudah dokumental, bisa bahasa gitu Pak." Iya. Usia beliau kan rasanya Berapa usia, Ustaz? Udah bisa, Ustaz. Kelas 4 udah bisa ngomong gitu. Udah bisa. Oke. Perlu diperhatikan, Ustaz, suatu masalah itu terjadi di satu konteks atau beberapa konteks, Ustaz. Apakah di halaqah aja atau juga di semua tempat kayak gitu? dia cerita kalau masuk kelas itu paling males. Paling males ada ya. Sama kayak di rumah, dibully-bulinya tuh kasar, bukan bully cuma ejek-ejekan, kadang-kadang Dipukul sama kawannya. Oke, baik. Data kedua adalah dia sering dibully, Ustaz ya. Di rumah kata mamanya dia juga malas Al-Quran. Mamanya ada bilang nggak kalau nonton juga dia malas apa enggak? Enggak, pokoknya yang berkaitan dengan Al-Quran dia enggak. Kalau HP? Udah pernah diruqyah loh. Jangan-jangan ada ininya, ada lampirannya. Oke. Ustaz, kalau menurut anak sih curiga anak ini masalahnya bukan cuma sama Quran. Karena dia korban bullying, Ustaz. Biasanya anak yang korban bullying itu mereka punya karakter sendiri yang membuat mereka gampang dibully. Apakah penampilan mereka itu nggak menyenangkan kawan-kawannya? Apakah afwan Ustaz, prosesornya memang lambat? Bisa ya? Atau anaknya nyebelin? Bahkan kalau di halaqah dia juga kadang-kadang dibully kawannya, itu Al-Qurannya dibuka, itu Al-Qurannya dibuka. Ngapain keluar aja? Iya. Kalau nggak ngaji ngapain sih di luar aja gitu ya? Oke. Iya, Ustaz. Jadi kalau menurut saya mungkin dia punya masalah lain, Ustaz, sebenarnya. Apakah masalahnya dia? Tapi kita nggak bisa diagnosa dengan tanpa data yang cukup, Ustaz ya. Tapi kalau menurut Ana dia punya masalah lain, yang dibully di mana-mana, orang tuanya bilang dia nggak suka. Harusnya orang tuanya memang konsultasi, Ustaz ya. Ada masalah di mana ya? Kemungkinannya sih ada masalah di kemampuan mempertahankan konsentrasinya, Ustaz ya. Yang nggak lah. Apalagi kalau kawan-kawannya bilang, Quran dibuka dong gitu. Cuma mamanya ada cerita sama saya, dia Ustaz semangat baca Quran ketika suruh maju zikir di depan, hafal ayat kursi, istighfar gitu. Tiga kali, kemudian setelah dia sama mamanya, tapi kalau ayat-ayat nggak mau. Oh ya. Sadar sih. Iya. Apa? Kurang diapresiasi. Iya, bisa jadi, Ustaz. Tapi gini, Ustaz. Tingkat kesulitannya kan beda. Istighfar kan beda sama ngapal An-Naba kan beda tingkat kesulitannya gitu. Jadi menurut Ana apakah berhubungan sama tingkat kesulitannya atau memang dia emang suka tampil? Tapi menurut Ana, anak yang suka tampil harusnya tuh nyari perhatian, Ustaz. Dia tuh akan gejalanya adalah Ustaz kemari Ustaz gitu kan. Semuanya lah gitu. Kalau anak yang suka perhatian gitu. Jadi tapi stimulasi mungkin kalau saya stimulasinya gimana Bang Yasir? Apa yang bisa dilakukan gitu ya? Apa yang bisa dilakukan? Menurut saya Ustaz, yang bisa dilakukan adalah Ustaz udah pernah tanya kenapa dia kayak gitu? Kenapa sih kamu kayak gitu? Kenapa kamu nggak suka Quran? Kamu suka pelajaran lain? Apa enggak? Konsultasi sama mama. Iya. Enggak saya. Kalau menurut saya Ustaz, coba amanahnya Ustaz. Kamu kalau di Quran kenapa kayak gini? Kalau di tempat lain kenapa kayak gini? Kira-kira apa yang membuat kamu lebih semangat kalau baca Quran? Dan menurut saya, celutukan daripada tadi Ustaz tadi, cocok Ustaz.
kasih dia hadiah, Ustaz. Hadiah kan kata Rasulullah mengakrabkan silaturahim kan. Jadi bawa dia permen, karena hadiah dari seorang guru itu, Ustaz, itu gak penting harganya. Malah saya, Ustaz, kalau bisa jangan kasih harganya mahal malah. Nanti dia matre. Antum bawa aja permen, ketika sedikit, Ustaz, ada sedikit progres saja, hari ini dia lebih bagus perhatiannya. Ustaz bilang kayak gini, namanya behavior modification, Ustaz, ya, modifikasi perilaku. Setiap ada perubahan positif, Ustaz kuatkan dengan hadiah kecil. Selamat jalan, Ustaz. Kasih dengan hadiah kecil, Ustaz. Kasih hadiah kecil, kasih dengan penghargaan, dengan pujian. Mudah-mudahan, insya Allah dengan berlalunya waktu, pelan-pelan perilakunya akan berubah. Tapi tetap menurut saya orang tuanya harus konsul, Ustaz, ya. Baik. Oke, karena waktu terbatas, mungkin dari Ustazah silakan. 1, 2, 3. Ya. Sadina ya, terakhir ya. Jadi Ustaz, saya mau sedikit cerita. Di kelas ada satu anak yang mempunyai daya saing yang sangat tinggi. Oke. Dia tidak bisa melihat jika temannya itu lebih unggul daripada dia. Padahal di satu sisi dia tidak ada usahanya untuk menyaingi teman tersebut. Dia sibuk dengan hal yang tidak ada berkaitan dengan pelajaran. Jadi ketika kami sedang menjelaskan, dia sibuk mengelilingi teman-temannya, patroli lah, Ustaz, kan? Sambil dia sedikit mengganggu temannya, seperti dia ambil peci temannya, tas temannya dibawa dari tempat duduk temannya, dibawa tak kemana gitu, Ustaz, kan? Jadi ketika kami sudah memberikan tugas, si anak-anak ini kan udah selesai. Nah, di situ dia mulai tantrum, Ustaz. Bukan tantrum, masa dia mulai memberontak. Salah satu pemberontakannya itu dia mulai memukul teman-temannya dengan sangat tidak terkendali. Terus dia mulai teriak-teriak, mulai tidak mendengarkan apa yang kami katakan. Terus dan dia bisa melempar apapun yang ada di hadapan dia, Ustaz. Bahkan pensil dan segala macam, Ustaz, kan. Pernah sampai meja itu dia banting, Ustaz, dilempar gitu kan. Gara-gara itu dia nggak selesai tugasnya, tapi temannya udah selesai. Padahal di satu sisi dia tidak mau memperhatikan, Ustaz. Oke. Memang tidak mau mengerjakan. Jadi kami bingung, Ustaz, gimana ya solusinya, gimana cara kami bisa mengontrol dia, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Baik. Ustazah, ini laki-laki apa perempuan, Ustazah? Laki-laki, ya. Jadi dia suka tawaf itu, muter, bisa duduk dengan tenang nggak, Ustazah? Oke. Karena nggak bisa duduk dengan tenang, akhirnya belajar yang nggak konsisten, suka ganggu kawan, jual sana jual sini, nggak pernah geratakan nggak, Ustazah? Suka pegang ini, pegang itu. Oke, pegang-pegang bertujuan apa nggak bertujuan, Ustazah? Nggak bertujuan. Oke, nggak bertujuan ya. Umurnya, Ustazah? Kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Ustazah, kontak matanya bagus nggak, Ustazah? Kontak matanya tapi pas kenal lihat, dia ada lihat sebentar, cuman sebentar aja. Dia kayak hidup di dalam dunia sendiri nggak? Ada yang mau nebak? Ada yang mau nebak? Iya. Oh iya. Fine. Menurut saya, Ustazah, dari gejalanya, Ustazah, gejala satu, dia butuh penghargaan ya. Satu ya.
Jadi secara efektif dia butuh penghargaan. Butuh pengakuan saja. Syukran saja. Dia butuh pengakuan. Butuh banyak apa juga, artinya dia butuh kehadiran orang tuanya lebih intens sebenarnya. Dalam hidup dia butuh kehadirannya orang tuanya lebih. Gitu. Nah, yang kedua, menurut saya gejalanya ada gejala yang berbeda dengan anak kebanyakan. Gitu. Kontak matanya kurang, nggak bisa duduk dengan tenang, kemudian geratakan tanpa tujuan. Ustadz, kalau misalnya, Bang Yasir, kalau misalnya anak-anaknya geratakan Bang Yasir, tapi mereka tuh kepo, itu gimana? Itu nggak apa-apa Ustazah, itu anak yang pinter biasanya. Jadi geratakan tuh Ustazah harus jeli lihatnya geratakan. Geratakannya apakah dia geratakan tanpa tujuan, asal geratakan aja, atau geratakannya karena dia kepo. Ini kenapa ya? Ini warna hijau ya, Unilever. Ini kan punya Israel misalnya. Ini kan nggak boleh, Ustazah kok pakai yang ini, Ustazah kok beli yang ini misalnya ya. Itu anak yang jenis yang pinter, nggak apa-apa, aman. Tapi ya mungkin dia butuh simulasi. Anak-anak pinter ini kan mereka haus tuh pikirannya, simulasinya aja lebih. Kalau anak lain halamannya bacanya 2 lembar, dia kasih aja 4 lembar. Oh, kasih aja gambarnya lebih banyak karena dia haus pikirannya. Tapi kalau dia geratakan tanpa tujuan, kemudian dia muter-muter, diagnosa jadi lain. Apalagi kemudian satu lagi kontak matanya nggak adekuat. Ada bang, tapi nggak adekuat, nggak cukup. Kayak sebentar aja udah meleng. Kayak kalau ngomong sama dia tuh harus ditarik wajahnya baru ngomong sama kita, gitu ya. Itu menurut saya itu ada masalah. Tapi saya nggak berani bilang diagnosanya apa karena nggak boleh buru-buru ngambil diagnosa. Tapi ada gangguan neurodevelopmental, ada gangguan tumbuh kembang yang berhubungan dengan perkembangan saraf. Gitu, saudara sekalian. Jadi caranya gimana, Bang Yasir? Itu solusi ya, saya. Apa yang bisa dilakukan Bang Yasir? Kalau neurodevelopmental, Ustazah, itu nggak ada obatnya sebenarnya. Jadi dia bukan penyakit kan, dia nggak bisa diobati. Yang bisa dilakukan apa? Dia butuh dibimbing oleh terapis okupasi, ada terapi yang namanya terapi okupasi atau terapi yang menangani gangguan itu sehingga dia lebih adaptif. Dan pada kasus-kasus berat, dia bisa belajar kalau ada guru pendampingnya di kelas. Atau kalau misalnya mau diterima, kalau memang sangat mengganggu saja, saya nggak tahu tingkat mengganggunya seberapa parah. Tapi kalau sangat mengganggu, bisa diusulkan sama orang tuanya, Ustadz, ini menurut konsultasi kami dengan Bang Yasir, bilang aja gitu nggak apa-apa. Kayaknya anak bapak, gitu ya. Kayaknya anak bapak ini butuh guru pendamping ke teacher. Kenapa? Sebentar saya. Bapaknya kasih hadiah seperti itu. Ya, jadi ada orang tua yang memang susah nggak terima, ya. Nggak terima kalau anaknya dianggap butuh pendamping. Ada yang kayak gitu, ada nggak? Tapi menurut saya orang tua yang sana ini gimana? Gama gini. Karena tuanya gimana? Nggak usah bilang orangnya, bilang kayak mana dalam hal itu aja. Ya, saya juga gini. Kami pernah juga membahas masalah ini sama orang tuanya, kan? Cuman dari bahasa beliau, memang beliau tahu anaknya ada kekurangan itu. Cuman beliau seperti membandingkan keadaan dia di sekolah sama di rumah atau di kampungnya. Kalau di kampungnya itu dia luar biasa baiknya lah, istilahnya itu dia sama-sama kawan-kawannya itu pun nggak geratilan, nggak mukul-mukul. Tapi kalau di sekolah itu kami pun heran, kata orang tuanya, kenapa bisa sampai seperti itu. Saya sampai terpikir apakah kami yang salah didik atau kami pun memang kurang nggak ngerti juga kan Ustaz kan. Iya. Kondisi dia itu, cuman itu dia lah. Nggak terima. Ustazah, saya bilang, Ustazah, anak-anak kalau main di masjid berapa menit? Berapa menit? Kalau sholat berapa menit? 15 menit? Terus pulang kan? Nggak jam. Dan berstruktur nggak? Di masjid boleh keliling nggak?
Jadi kalau keliling-keliling dia butuh nyubit orang nggak? Bebas kan? Bebas settingnya. Ya kan Ustaz? Ini saya Ustaz Surya yang paling tahu nih. Kalau di masjid tuntutan lingkungannya beda dengan di kelas. Kelas itu stressful, harus belajar, ada materinya, harus duduk. Di masjid nggak harus duduk anak-anak. Sebenarnya harus tenang juga di masjid, tapi kan anak-anak nggak wajib, kita yang harus tenang. Jadi dia nggak perlu agresif kalau di masjid. Gitu. Di kelas dia bisa agresif kalau dia merasa dibandingkan, dia merasa anak lain itu, apalagi kemudian, mohon maaf saya nggak tahu apakah orang tuanya ini suka bandingin dia nggak, suka orang tua ini suka treatment dia dengan baik apa enggak. Gitu. Jadi kalau pertanyaan seperti itu, pertanyaan yang tadi itu, menurut saya kalau orang tuanya kayak gitu, Ustaz jelaskan bahwa Pak, kalau di kampung beda tuh sama di kelas memang. Di kelas memang dia butuh penanganan lebih serius. Penanganan di kelas itu dia butuh untuk konsentrasi lama, duduk lama, untuk belajar, dan dia akan dibandingkan secara sengaja atau nggak sengaja sama teman-temannya. Contohnya teman-temannya siap, dia nggak siap, kan dibandingkan jadinya, gitu. Jadi itu yang menjadi dia agresif. Terus Ustaz kan, Ya. sedikit aja. Jadi orang tuanya bilang seperti ini. Ya. Jadi Ustazah, beliau ada menyinggung tentang kami kurang sabar. Terus ada juga beliau bilang kami nggak pernah memaksa anak Ustaz. Misalnya untuk buat tugas itu, kalau nggak selesai pun udah nggak kami paksa. Kalau mungkin dari cara bahasa beliau itu, beliau maunya di kelas itu jangan dipaksa. Cuman kalau misalnya kami tidak memaksakan si anak ini, bakalan jadi perbandingan sama teman-temannya Ustaz. Teman-temannya pasti bilang, Ustazah enak kali kok dia kok nggak selesai, kok boleh istirahat, kok menghadirkan ditunda 5 menit. Oke, baik, mantap pertanyaannya. Jadi kalau yang saya pengen bilang bahwa situasi masalah neurodevelopmental itu nggak bisa diobati, tapi bisa dikurangi dengan satu pakai pseudo teacher, saya. Atau kalau orang tuanya menolak, wallahu alam kenapa menolak, gitu ya. Kalau menurut saya alangkah baiknya kalau orang tuanya sebenarnya gini, kalau menurut saya mungkin orang tua belum bisa menerima gitu. Orang tua nggak bisa menerima anaknya seperti itu. Tapi kalau orang tua yang menerima situasi anaknya, mereka akan lebih legowo sama anaknya. Ya emang anak saya emang gitu saja. Artinya orang tuanya ini belum sampai pada level menerima, ini masih denial nih. Masih membantah nih orang tuanya, gitu ya. Kan kita kan menerima sebuah musibah kan ada tahap-tahapannya. Ada orang-orang yang cepat dia, ya ini takdir dari Allah, anak saya kayak gini ya udah nggak apa-apa. Ada orang yang memang agak lama. Ustaz Dani ini kayaknya nggak bisa dipublikasikan ya. Oh boleh itu tadi. Sampai tadi ya, oke. Orang tuanya menurut saya belum bisa nerima anaknya seperti itu, saudara. Dan itu butuh waktu, ya biar aja lah proses dia, saudara ya. Cuma kita jelaskan bahwa waktu akan mengajarkan dia. Kelas 1 nanti sama ustazah dia akan nerima, kelas 2 dia akan ngalami hal yang sama, kelas 3 nanti satu ketika dia akan terima. Gitu. Cuman ada kabar positifnya, saudara. Kalau gangguannya, ini saya nggak bilang gangguannya apa. Kalau gangguan, saya nggak bilang anak dia apa, cuman umum ya, general ya. Kalau gangguannya adalah ADHD, maka ADHD dia akan berkurang sesuai dengan usia. ADHD itu bahasa kita hiperaktif, gitu ya. Tapi saya ragunya ini bukan ADHD, karena ada kontak mata yang nggak adekuat, gitu ya. Tapi kalau autisme, kalau ASD, autisme spectrum disorder, maka dia nggak ada obatnya, maka sampai lama tuh kayak gitu. Bahkan sampai dewasa pun ada orang-orang dewasa yang mengalami autism. Orang nggak tahu, tapi kita taunya dari yaitu dia nggak bisa ngomong, nggak bisa melihat perspektif orang. Kalau ngomong dia ngomong terus, nggak bisa timbal balik, nggak bisa bercanda, nggak bisa lebih kurang gitu. Ada. Dan kadang-kadang autisme ini Ustazah, ada orang yang nggak terdeteksi. Ada orang bikin nyebelin banget. Kalau saya, Bang, ini kok nyebelin kali Bang, konsep gini. Saya bergaul sama dia datang ke rumah saya, Ustazah. Ke rumah saya yang masih di Sukaraya. Apa dia bilang? Kak Dewi, kok rumahnya jelek kali Kak Dewi? Saya, Masya Allah, emang jelek rumah saya, Tata.
fine, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi nggak perlu dibilang juga kali gitu maksudnya. Gitu ya, nggak perlu diomongin juga kali gitu ya. Jadi apa yang saya lihat, dia nggak bisa mind reading, nggak bisa baca pikiran orang, dia nggak bisa membaca bahwa kata-kata dia itu nyakitin orang. Itu salah satu gejala dari autism. Gitu. Nah, Adi udah tahu ya kalau ketemu orang kayak gini, terus Caci ya, nanti kita setelah ini saja Caci. Jadi saya pengen bilang bahwa kalau gangguannya, tapi saya nggak bilang dia nomor satu anak ini saja ya. Kalau gangguannya adalah masuk ke ranah ini agak repot. Tapi besar kadang-kadang dia nggak tetap mengalami kayak gitu, cuman ada terapinya. Sayang di Langsa kita nggak punya terapisnya. Di Langsa nggak ada yang ini. Dan terapinya memang ada terapis khusus untuk gangguan autisme ini. Tapi tidak menyembuhkan mereka, hanya membuat mereka lebih adaptif aja. Mereka lebih mandiri, mereka bisa gitu-gitu. Selesai ya. Solusinya apa tadi? Berarti satu, self teacher kalau tak mungkin self teacher, maka ustazah mau tak mau ustazah harus memberi pengertian sama anak-anak kelasnya tentang kondisi dia. Dan sekolah inklusi kan gitu ya. Jadi anak tuh harus paham bahwa oh ada loh anak-anak yang beda sama kita. Itu ustazah tuh berkisah bahwa ada anak yang beda ABC. Nah kebetulan teman kita nih si ini memang dia agak susah kalau harus mengerjakan ini. Jadi supaya dia nyaman sama kita, ustazah kasih kesempatan ini. Gimana semua setuju gitu. Jadi kalau setuju semua kasih pujian karena mereka udah bisa nerima teman-teman. Jadi kalau kita nggak bisa mengubah dia, kita ubah lingkungannya sehingga lingkungan bisa menerima dia. Oke ustazah? Oke baik. Silakan ustazah. Siapa lagi tadi? Ustazah Haji belakangan terakhir saja ya. Bismillah. Jadi ini pertanyaan saya Ustaz pribadi ya. Ada orang terdekat saya Ustaz, kebetulan anak broken home. Dan waktu itu usianya masih muda, kebetulan SD. Dia 2 bersaudara. Terus karena waktu itu ada keadaan berbagai situasi, mulai ekonomi dan segala macam, jadi dia ini tinggal dengan neneknya. Mulailah ketika usia dia remaja, dia mencari role modelnya sendiri. Secara sembarang. Mulai dari temannya, mungkin dari film ataupun idol-idol populer. Jadi kiblatnya ini cenderung ke barat. Nah, ketika dia udah beranjak dewasa, dia kan dekat dengan saya. Dia dan adiknya ini memang beda sekali Ustaz. Kalau adiknya ini memang lebih bisa menerima takdir, kayak lebih ikhlas gitu kan. Tapi sedangkan si kakaknya ini karena kiblatnya udah ke barat itu, dia lebih banyak membuka luka batinnya itu waktu dia dewasa. Jadi dia kayak lebih terbuka ketika dia udah dewasa, mengekspresikan semua gitu, kayak mengeluarkan isi hati dia yang belum terima. Nah, karena dia sering minta saran dari saya, gitu. Saya kadang nggak tahu harus kasih saran apa. Lebih sering saya kasih tahu kalau misalnya apa tuh? Karena kan kita sebagai manusia nggak tahu bisa memberi solusi apa gitu. Jadi saya lebih sering bilang kalau minta solusi, minta sama pencipta kita gitu, minta sama Allah. Insyaallah. Tapi kalau memang kiblatnya udah ke barat gitu, dia kayak nggak menerima gitu. Jadi apa ada cara gitu Ustaz untuk dia bisa ikhlas terhadap luka batin dia itu bisa menerima saran-saran kita yang memang kita pun nggak tahu apa yang dialami, tapi coba lebih mendekatkan diri dia. Sudah, itu sih. Allah gitu. Mungkin itu Ustaz. Baik, makasih Ustaz. Saya akan menjawabnya mungkin agak ringkas ya Ustaz ya. Jawabannya gini Ustaz. Manusia, ini pada prinsipnya nih, manusia itu butuh kehangatan. Manusia itu butuh kehangatan seperti kita butuh sama makanan atau udara. Kayak gitulah kebutuhan manusia sama kehangatan. Kalau sebuah keluarga ini penting kali Ustazah, karena antum semua adalah seorang guru, ya. Kalau sebenarnya tempat utama dari kehangatan ini kan rumah, penerimaan, gitu ya. Dan kehangatan itu memulihkan, Ustazah. Kehangatan itu memulihkan.
rumah, dia bercanda sama kita peluk, kita cium, kita masakin masakan kesukaannya, kita bawa dia main segala macam itu ya. Maka kalau dia dapat itu, otaknya akan berkembang dengan baik. Karena kehangatan ini, saya bikin gampang aja, nggak pakai teori yang beribet, dia dibutuhkan kayak udara atau makanan. Kalau dia kurang, maka otaknya bermasalah. Otak anak-anak yang kehangatan yang nggak dapat, otaknya nggak berkembang optimal. Kata riset, bukan kata saya. Nah, kalau anak-anak yang punya trauma masa kecil, anak-anak broken home kan otomatis kehangatan ini kan hilang dari rumah mereka. Apa yang hilang dari anak broken home? Kebanyakan yang hilang adalah kehangatan. Meskipun sebenarnya orang yang bercerai itu, ini mungkin ada di antara kita yang mungkin single parent, mungkin karena macam-macam, segala macam, saya tidak menyalahkan orang yang bercerai. Karena perceraian itu kadang-kadang nggak bisa dihindarkan. Bahkan kadang-kadang solusi. Makanya Islam memperbolehkan bercerai, meskipun cerai itu adalah hal yang dibenci oleh Allah, kan betul ya? Saya. Kenapa? Kadang-kadang cerai itu solusi. Kalau suaminya pemabuk, tukang zina segala macam, masa mau seumur hidup sama orang kayak gitu? Bisa-bisa bermasalah kan gitu. Kadang-kadang perceraian itu nggak bisa dihindarkan. Tapi dampak perceraian bisa diminimalisir kepada anak kalau kedua orang tua yang bercerai ini tetap komit sama anak mereka. Tapi kan nggak semua kayak gitu. Maka apa yang terjadi? Maka otomatis perkembangan otak mereka nggak optimal. Ada bagian-bagian emosi mereka yang harusnya berkembang dengan baik, tidak berkembang dengan baik. Dan kadang-kadang ada trauma-trauma yang tersisa. Setiap diri kita ini, kata-kata ini kayak cerpen kata-katanya, tapi ini memang benar sih. Ada kata-katanya yang kadang-kadang kita agak lebay bacanya. Dalam diri kita tuh kayak ada seorang anak kecil saja. Gitu ya. Kalau anak kecil itu berhasil melalui masa kecilnya dengan baik segala macam, dia puas semuanya, maka anak kecil itu menjelma menjadi kita. Dia selaras sama kita. Dia dewasa seperti kita. Gitu. Aman. Tapi kalau anak ini kecil ini bermasalah di suatu tempat, dia punya trauma, maka inner child ini akan minta terus untuk dibebaskan. Maka anak kecil ini pengen manggil terus dia. Siapa namanya Ustazah? Ustazah? Intan. Dia akan Ustazah Intan, aku ada di sini loh. Itulah kira-kiranya. Mereka minta dilihat lagi, minta direview lagi, minta direframing lagi. Gitu. Jadi masa kecilnya akan minta terus dia. Kadang-kadang karena orang nggak paham tentang trauma ini, mereka bilang dia nyebelin segala macam, padahal bukan, dia masih punya beban itu. Kalau beban itu diselesaikan, insya Allah anak kecil tadi akan menjelma menjadi dewasa dia. Tapi itu kan kayak cerpen saja ya, kata-kata saya itu ya. Tapi saya pengen bilang bahwa kalau ada masa yang nggak selesai dalam hidup kita, maka masalah itu akan menghantui terus. Harus diselesaikan trauma itu. Caranya kalau perempuan, bertemulah dengan Bu Dewina. Iya, tahu ya, konsul. Kalau laki-laki boleh ketemu sama saya. Satu. Itu nggak semua. Kalau nggak ada psikolog gimana bang? Gitu ya, bang. Kalau nggak ada psikolog atau dia nggak mau ke psikolog gimana bang? Ustazah biasanya, tapi ini agak lama saja ya, agak lama dan melelahkan. Dan hanya orang-orang yang punya kasih sayang yang besar yang bisa melakukannya. Adalah apa? Dia membutuhkan penerimaan tanpa syarat. Saya nggak tutup-tutupin Ustazah. Saya kasih aja nih, ini rumusnya. Karena psikolog pun kami melakukan itu sebenarnya. Ketika kami ketemu dengan klien, kami itu menerima mereka tanpa syarat. Dia mau cerita apa aja, kita dengerin dia, kita menghargai apa yang dia ceritakan, nggak kita kecilin. Tapi Ustazah mendengarkannya sampai kapan sanggupnya. Karena kalau dia cerita itu, besok dia akan cerita itu lagi, sampai dia puas. Nah puas ini agak lama. Kalau kami kan bisa kami poklek tuh, poklek dengan begitu ya, gitu ya. Jadi bisa saja tapi membutuhkan waktu yang lama. Dan dulu kalau nggak salah, kalau saya nggak tahu Ustazah Intan pernah ikut apa enggak. Sebenarnya dulu kita udah pernah melakukan pelatihan konseling dasar 1 dan 2. Nanti Ustazah kalau mau belajar lagi, lihat lagi YouTube SDT Ilmu Hakim, lihat aja tuh konseling 1 dan 2. Insya Allah. Saya di-review lagi, insya Allah akan menguasai keterampilan dasar konseling. Tuh ya. Baik, mungkin itu ya. Dan nasihat, menurut saya nasihat itu penting kali. Tiap hari kasih nasihat. Mungkin nasihat pertama nggak dengar, 2 nggak dengar, mungkin ke 1570 kali dia benar. Tapi apa, agama kan adalah nasihat.
Jangan bosan-bosan. Tapi gini, ada teknisnya Ustazah. Ngasih nasihat itu jangan buru-buru kasih nasihat. Ketika dia udah cerita, udah puas tubuhnya, udah tenang wajahnya segala macam, baru kasih nasihat. Jangan baru ngomong, udah nasihat. Kan belum ngomong, gitu kan ya. Bahkan dia baru mangap udah kasih nasihat gitu kan. Akhirnya jangan-jangan maksudnya bukan itu gitu. Oke, baik. Baik Ustazah, ada lagi silakan. Ya. Ustazah Lia ya. Ya. Pak, ini fenomena tentang crush. Crush. Oke. Idola. Ya. Jadi anak-anak masih di umur 7 atau 8 tahun, memang kata dokter Elirisman itu dari TK juga mereka udah punya ya. Naksir ya. Naksir anak. Cinta monyet ya kayak. Udah gitu. Jadi karena mereka udah chattingan sama abang kelas gitu dari anak. Kalau saya pengen kelas 3 kan, dan memang mereka chattingannya nggak yang mesra-mesra gitu. Chattingan sama abang-abang itu nanti kalau misalnya Baik kita nggak mesra, bagi mereka udah mesra tuh mungkin. Oke. kemudian ada ketika abang-abang itu lewat, mereka kayak salting gitu Ustaz. Ya. Salting gitu kan, pipinya merah gitu kan. Walaupun di kelas tuh udah dikasih kisah tentang Fatimah dan Ali yang menyimpan perasaan sampai dewasa gitu Ustaz. Masya Allah. Tapi ya mesti juga gitu, karena kan normal ya Ustaz ya. Kita juga nggak boleh make-upnya juga Ustaz. Karena ada itu normal gitu. Daripada dia suka sama jenis kan mendingan apa-apa gitu. Betul. Jadi kan Pak, gimana caranya tapi kadang-kadang saya nanggepin dengan lucu kayak gitu kan. Oh ya mana gitu kan, biar mereka terbuka sama saya semuanya gitu. Apakah itu tindakan saya benar atau yang seharusnya seperti apa gitu? Oke, baik. Makasih Ustazah, pertanyaannya bagus sekali dan sering ditalami ya. Menurut saya nggak apa-apa, mana sebagai bentuk antusias kita ya. Tapi jangan sampai, itu emang keren, wajar loh. Ustazah juga naksir tuh kalau itu. Pak itu nggak boleh. Jadi jangan makin. Oke, baik. Jadi pertama Ustazah, benar yang Ustazah sampaikan tadi. Memang anak-anak itu dari SD kelas 1 pun karena udah naksir. Saya aja ingat pas kelas 1 SD udah naksir dulu sama orang. Meski orang itu nggak naksir sama saya. Jadi itu artinya orang ngalamin itu, manusia mengalami, makanya namanya ada cinta monyet apa puppy love apa gitu ya. Bagaimana menghadapinya? Pertama kita memperlakukan itu sebagai hal yang wajar, gitu ya. Tapi reaksinya pun ada hal batas-batas wajarnya juga saja. Kalau sukanya cuma suka kayak salting, muka merah itu kan biasa gitu. Tapi kalau dia sampai kirim surat gitu ya, kirim WA, neror laki-lakinya itu kan bermasalah gitu. Masalah Ustazah kalau ada kayak gitu. Berarti ada yang miss dalam kehidupannya. Apa yang miss? Ustazah, kalau Ustazah balik lagi nih ke parenting ayah. Ini perempuan kan ya? Parenting ayah. Riset mengatakan, Bu Elirisman juga mengatakan bahwa anak-anak yang perempuan yang dekat dengan cinta pertama anak perempuan itu siapa? Saya akan ke situ dulu saya tanyain. Meskipun bisa salah, meskipun saya bisa salah gitu. Saya akan nanya hubungannya kayak sama bapaknya gimana? Kayak Tom and Jerry? Apa kayak Casper and Friends? Sedang. Ini generasi. Maksudnya kalau saya ketawa berarti nggak ada yang ketawa kayaknya. Oke. Jadi kalau hubungannya kayak Tom and Jerry, ya wajar lah dia kayak gitu, orang dia nggak pernah dapet kasih sayang bapaknya. Dia nggak tahu tuh laki-laki itu kayak mana rasanya disayangi sama laki-laki, kayak mana kalau laki-laki bercanda gitu-gitu. Jadi akhirnya dia ketika ketemu kawan ngasih perhatian lebih dikit, dia suka banget gitu. Karena dia nggak pernah dapet itu, karena dia haus sama kasih sayang itu. Tapi kalau bapaknya, menurut saya kalau kayak gini, Ustazah panggil orang tuanya, ngomong sama bapaknya. Bilang teori ini, mungkin dia perlu itu sentuhan itu. Atau ada juga yang kadang-kadang memang bawaannya kayak gitu memang. Mungkin ibunya kayak gitu juga dulu mungkin.
Jadi genetically ada yang kayak gitu. Mungkin ini lucu saya, tapi memang kayak gitu. Genetiknya memang kayak gitu. Di kecil udah suka nasir meskipun nggak ngapa-ngapain ya gitu ya. Jadi genetik. Nah, kalau yang kayak gitu gimana? Menurut saya Ustazah deketin dia, terima itu biasa, tapi tetap lanjutkan aja tadi yang kisah Fatimah dan Sayyidina Ali kayak gitu di ngomongin, ya nggak apa-apa suka tapi nggak boleh pacaran nak, pas habis nikah aja pacarannya gitu ya. Tapi satu lagi Ustazah minta orang tuanya membantu, minta orang tuanya juga backup Ustazah di rumah gitu. Jadi mereka juga, saya khawatir gini, mereka kadang-kadang sama Ustazah oke, di rumah dia nonton drakor, dia nonton sinetron, selesailah gitu ya. Jadi butuh bantuan dari orang tua. Itu saya mungkin saya penerimaan benar, tapi dengan cara yang tepat. Terima aja, sampaikan bahwa itu belum saatnya dilakukan gitu. Jangan itu udah nggak apa-apa, pacaran juga nggak apa-apa kok misalnya, itu berbahaya ya. Baik, mungkin itu saja ya. Boleh, silakan Ustazah. Kadang-kadang pernah isi parenting, pernah tuh lihat di sosmed bahwa ayahnya tuh memberikan bunga kan, dengan anak putrinya tuh kayak apa ya, masih senyum-senyum gitu ya Ustaz. Kalau Ustaz nanti misalnya parenting, arahin kalau bapak atau ayahnya tuh seromantis itu untuk anak putrinya. Ini request ya. Oke, saya terima requestnya. Cuman kalau bunga-bunga kayaknya, kalau saya aja kayaknya geli gitu. Tapi kalau kasih hadiah gitu ya, hadiah yang sekali. Tapi kalau bunga kayaknya, saya aja kalau dikasih bunga sama saya, wah ya astagfirullahaladzim ini, ayo oke. Gitu ya. Karena kayaknya itu bukan bagian dari budaya kita gitu ya. Itu barat banget ya, bunga itu barat. Mungkin bunga berani. Tapi saya yakin tuh kalau bunganya 100.000 yang di Oke, baik saja ya. Insya Allah syukran saja atas masukannya. Jadi memang orang tua laki-laki harus romantis sama anak putrinya. Itu benar. Oke, baik. Tadi Ustazah Ci ya. Silakan Ustazah Ci. Tadi saya masih penasaran Ustaz tentang pertanyaan dari Ustazah Rizka. Yang mana Ustazah Rizka? Oh iya. Jadi saya pengen tahu tuh Ustaz, ini juga untuk mencegah sih Ustaz ya, mengetahui dari awal apa sih faktornya Ustaz yang menyebabkan saya dapat jadi penyakit apa yang Ustaz? Neurodevelopmental ya. Neurodevelopmental itu gejala umumnya Ustaz ya. Kalau khasnya mungkin arahnya ada, tapi saya nggak bisa ngasih tahu karena salah saya secara hukum. Kalau saya langsung diagnosa cuman pakai informasi sekilas gini aja ya. Oke. Penyebabnya apa? Penyebabnya saja sampai hari ini belum diketahui. Kalau ADHD itu penyebabnya bisa jadi karena ADHD itu hiperaktif saja. Tapi hiperaktif itu ADHD ada dua jenisnya. Jenis pertama, jenis yang geratakan. Jenis yang kedua, jenis yang attention deficit. Itu kayak kalau duduk dia di belakang duduk sendiri, bengong. Kalau dibilangin dia kayak masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Kayak nggak perhatian, kayak nggak mau simak kita. Padahal dia punya masalah gangguan perhatian. Ada yang kayak gitu. Dan gangguan perhatian ini kalau hiperaktif itu cenderung dialami laki-laki, gangguan perhatian ini cenderung dialami perempuan. Tadi ada perempuan yang bengong, kalau dibilangin kayak iya Ustazah, tiba-tiba ada, habis itu lupa, habis itu nggak open tiap hari. Ini kayak bayang hasil nih kata. Jadi itu AD namanya, atau lagi AD. Itu pertama bisa jadi ketika proses melahirkan dia lama di pintu kalau bahasa kita. Sehingga apa terjadi? Dia kekurangan oksigen waktu itu. Kekurangan oksigen atau proses melahirkannya susah. Otak manusia butuh oksigen terus-menerus. Sekian detik aja nggak ada oksigen maka terjadi kerusakan otak. Ada kerusakan ringan otaknya yang mengakibatkan itu satu. Atau kedua jatuh. Atau ketika ibunya, yang sering saya dapat juga, ibunya stres berat ketika masa kehamilan. Maka dijaga baik-baik. Ya, oke. Ustazah ini langsung, ini. Oke, baik. Masuk itu kata saya ini. Oke, baik. Oke, yang kedua, kalau autisme yang susah kontak sama dunia luar itu saja, sampai sekarang nggak ditemukan kerusakannya, cuman diperkirakan adanya kerusakan otak karena pengaruh makanan. Karena dalam ikan, makanya kalau orang hamil itu dianjurkan kalau saya lagi hamil, upayakan jangan makan ikan-ikan yang besar. Kenapa? Laut kita kan udah tercemar nih.
terutama dari penambangan emas kan, dan merkuri kan, merkuri ya. Merkuri itu kalau ikan besar, kan pertama merkuri makan ikan kecil dimakan sama ikan yang sedangnya lagi, dimakan akhirnya numpuk di mana? Numpuklah merkuri ini di tubuh ikan-ikan besar. Makanya nggak bagus ngasih ikan-ikan besar sama orang hamil. Gitu. Kalau kata dokter Erik, mending kasih ikan bandeng atau ikan gembung aja, kata beliau. Gitu ya. Atau ikan salmon, tapi mahal ikan salmon. Nggak ada juga barangnya ya kan, bilang saya. Ya. Dan menurut saya kata orang barat itu bagus. Kalau kita orang barat kan punya dia yang bagus. Kurma kan mereka nggak bilang bagus kan, mereka anggur, padahal enakan kurma gitu misalnya. Itu ini budaya juga. Oke. Itu saja ya. Jadi mungkin karena keracunan atau kadang di kosmetik saja. Pemutih wajah gitu ya. Lipstik kan mengandung merkuri kan. Ya antum lebih paham daripada saya lah. Karena saya nggak pernah pakai juga tuh. Nggak pernah kenal juga. Jadi pemutih kulit, penghilang flek segala macam, kalau yang cepat-cepat kerja biasanya dikasih merkuri, dan itu berbahaya sekali bagi ibu hamil. Karena apa? Bisa mempengaruhi anaknya nanti. Gitu. Tapi ada orang yang bilang karena gula segala macam, ada sih yang bilang karena nggak boleh makan coklat segala macam. Tapi setahu saya belum pernah dapat jurnal yang strong, yang kuat yang bilang bahwa itu karena makan manis atau apa. Meskipun ada orang yang percaya begitu, dokter pun ada yang percaya kayak gitu menurut saya. Tapi saya belum pernah tuh ketemu anak autis itu sembuh gara-gara nggak ada coklat. Saya belum pernah ketemu. Jadi menurut saya itu menambah daya aktif mungkin karena gula kan. Tapi apakah menyembuhkan? Menurut saya makanan itu gula-gulaan itu cuman mengurangi aktivitas dia aja. Setahu saya, jurnal saya baca, buku-buku yang saya baca bilang gitu. Meskipun nanti beliefnya macam-macam. Mereka mungkin punya belief atau mereka punya jurnal yang saya nggak baca mungkin. Saya yang salah mungkin. Ya, mungkin gitu saja. Baik, Ustadz Dina terakhir tadi jangan terakhir ini karena waktunya ada 9:30 mungkin nggak bisa kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Bang Yasir, ada anak yang dulunya trauma dan bermasalah, sekarang sudah mulai sembuh. Yang menjadi masalah kemudian adalah orang tuanya. Orang tuanya ini saking protektifnya, takut anaknya kembali masuk masalah seperti dulu, trauma seperti dulu. Apa? Kecemasan sekolah atau apa? Ya, dulu anaknya pernah jadi seperti korban bully. Terus dia nggak mau sekolah berapa lama gitu? Iya. Oke. Dulu dia nggak mau berteman gitu. Oke. Sekarang alhamdulillah sudah sembuh, sudah berteman, sekolah rajin hampir setiap hari. Yang jadi masalah kemudian orang tuanya, karena terlalu protektif, takut anaknya seperti dulu. Jadi semua kegiatan anaknya itu seperti dibentengi sama dia dari kawan-kawannya. Padahal kita menjadi takut, si guru ini jadi takut. Justru dengan begitu anak ini bisa balik seperti dulu. Oke. Jadi kayak mana cara kita menjelaskan ke orang tuanya ini bahwa rasa protektif yang berlebihan dia itu bisa membuat anaknya kembali seperti dulu. Yang kedua, ini masalahnya di guru. Saat kita menjelaskan kepada anak tentang tidak boleh mengejek temannya, ya, tiba-tiba datang respon dari sang anak, dari siswa, Ustadz, guru itu ngejek kami, Ustadz. Ustadz lah jelasin sama guru itu, gimana caranya? Masya Allah. Awal ya kata. Oke. Jadi ketika kita ingin menjelaskan ke anak, rupanya terbentur sama dengan sesama kita. Oke. Jadi masalah ke saya itu bagaimana cara kita supaya si anak menjadi mengerti dan si guru ini menjadi contoh kembali untuk si anak. Jangan seperti itu. Terima kasih. Baik, bagus Ustaz pertanyaannya. Pertama untuk orang tua ya Ustaz ya. Cuman gini, seperti yang saya bilang tadi, kita cuma bisa usaha Ustaz ya. Ustaz ya. Karena ada orang tua yang memang susah. Ada orang tua yang memang sulit, dan mungkin gara-gara mereka sulitlah anak mereka bermasalah. Gitu. Ada orang tua yang kayak gitu. Tapi yang saya lakukan apa ya? Pertama, Ustadz menurut saya dijelaskan dulu bahwa anak itu, Pak, Bu, anak itu butuh stimulasi sosial. Anak itu belajar berteman sama kayak mereka belajar dalam pelajaran. Jadi kalau mereka tak belajar berteman, mereka akan kurang dalam berteman. Saya nggak bilang untuk orang, anak saya sendiri itu
kurang dia bertemannya. Saya tahu. Tapi saya bilang sama dia, nah itu belajar berteman itu sama pentingnya kayak belajar di sekolah loh. Saya bilang. Tapi kalau dia memang kemudian introvert ya udah. Tapi kita harus bilang bahwa stimulasi dia dalam sosial itu sama pentingnya kayak stimulasi dalam pelajaran. Karena apa? Karena kesuksesan anak dalam kehidupan mereka juga berhubungan dengan kemampuan mereka berkawan, ya kan? Ustadz ada di sini. Berapa orang dari antum yang masuk ke Lumaul Hakim karena rekomendasi kawan, ada nggak? Karena direkomendasikan sama kawan, ada nggak? Karena dikasih tahu, diajak sama kawan, ada nggak? Melalui kawan. Sukses itu urusannya Allah, tapi prosesnya biasanya melalui kawan. Jadi penting sekali tuh. Jadi jelaskan kepada beliau bahwa proses ini penting loh Pak di sekolah untuk pembelajaran bagi dia. Masalah dia terima atau nggak terima tuh kita nggak bisa bilang, Ustaz. Yang kedua, pertanyaan Ustaz terkait dengan kesepahaman guru terhadap bullying. Ngeja itu kan bully ya Ustaz ya. Bang Yasir, bully itu apa sih ciri bully? Oke, Ustaz, saya akan ringkas ya Ustaz. Bully itu ada 3 syaratnya. Suatu perilaku baru bisa kita bilang bullying kalau ada 3 syaratnya. Pertama, 1, syaratnya adalah orang pelakunya memang pengen menyakiti anak ini. Hitam, apa namanya? Terus apa? Cungkring, gendut, apapun. Tujuannya apa? Menyakiti anak ini. Menyakiti dan dilakukan dengan sengaja untuk menyakiti. Tapi kalau misalnya anak lari main bola, tiba-tiba kakinya kena kawan jatuh, atau mereka berantem, itu bukan bullying, itu berantem aja. Anak saya kalau berantem sama orang, ya berantem ya gimana berantem? Ya udah berantem. Lain tuh jangan berantem nak solusinya. Tapi kalau dia akan berulang kali, gitu ya, berulang, besok dia kesandung sama dia, besok dia ditimpukin, dia lagi yang melakukannya. Besok dia dirobek bajunya, dia melakukannya. Besok dicubit, dia melakukannya. Itu bullying. Karena berulang. Yang ketiga, dilakukan oleh korban yang kuat, oleh pelaku yang kuat pada korban yang lemah. Korbannya lemah biasanya. Jadi kalau 3 masuk ini berarti masuk bullying. Dan bullying ini berbahaya, jadi harus semua paham. Bagaimana supaya semua guru itu paham? Ustadz nanti ngobrol sama Ustadz Hamdi. Ustadz, kayaknya kita butuh lingkungan yang bebas bullying. Maka disepakati apa-apa saja yang boleh dan nggak boleh dilakukan supaya anak bisa berkembang mentalnya dengan baik. Menurut saya memang harus ada arahan dari guru kita Ustadz Hamdi. Gitu ya Ustadz ya. Mungkin itu Ustadz ya. Baik, saya pengen ngobrol lebih lama dengan Ustadz dan Ustadz sekalian, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Semoga ada manfaatnya bagi Ustadz sekalian. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kenapa Ustadz? Apaan? Oke. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan forumnya kepada moderator tadi, kalau nggak salah Ustadz Dani ya. Oh baik. Ya. Saya minum kopi sebentar.